Halo teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Vivi Kustiani. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang tanda baca yang ada dalam Al-Quran, yaitu tanda wakaf. Mungkin kalian sudah sering atau familiar dengan tanda-tanda tersebut, akan tetapi sebagian teman kalian ada yang belum mengetahui tanda wakaf itu untuk apa, dan sebenarnya di situ dia untuk apa gitu. Kok dia? Nah, di sini sebenarnya tanda wakaf itu adalah tanda atau isyarat untuk kita bahwasanya di mana kita harus berhenti dan di mana kita tidak boleh berhenti. Karena jika kita berhenti tidak pada akhir ayat ataupun di tengah-tengah ayat itu, nah gini, apabila kita tidak berhenti pada akhir ayat, maka kita harus berhenti pada tanda wakaf yang mengisyaratkan kita boleh berhenti. Nah, mengapa? Karena jika kita tidak berhenti pada tanda tersebut ataupun pada akhir ayat, maka bisa saja kita akan merubah makna dari ayat tersebut. Nah, oleh sebab itu maka kita harus berhati-hati untuk membaca dalam Al-Quran itu agar kita tidak merubah makna yang ada dalam Al-Quran tersebut. Nah, oleh sebab itu maka kita di sini akan belajar atau mengulas tentang tanda wakaf agar kita mengetahuinya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian tanda wakaf tersebut. Kemudian saya akan menyampaikan macam-macam tanda wakaf. Tanda wakaf itu apa aja dan tanda tersebut fungsinya untuk apa aja. Maksudnya bukan fungsinya sih, dia kegunaannya untuk apa, mengisyaratkan kita harus bagaimana gitu. Kita boleh berhenti atau lebih baik kita tidak berhenti, atau lebih baik kita berhenti atau kita harus berhenti. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak materi. Baik, kita masuk pada materi, yaitu tanda baca dalam Al-Quran, yaitu wakaf. Pengertiannya menurut bahasa artinya berhenti sejenak. Kemudian menurut istilah, yaitu melakukan perhentian dan dalam membaca Al-Quran, seraya mengambil nafas dengan niat untuk setelahnya melanjutkan kembali. Berikut adalah macam-macam tanda wakaf. Yang pertama yaitu lam, dimana lam itu yaitu dilarang berhenti. Jadi apabila bertemu dengan lam alif itu maka dilarang berhenti. Kemudian huruf jim, di situ Anda diperbolehkan berhenti ataupun terus. Kemudian di situ juga ada tanda mim kecil. Nah, di situ itu adalah tanda diutamakannya berhenti, jadi harus berhenti. Kemudian di situ ada bawahnya ada short lam. Nah, di situ artinya Anda lebih baik teruskan, jadi lebih baik diteruskan daripada berhenti. Terus kemudian di sampingnya itu ada tanda qaf lam, yang mana itu adalah tanda mengisyaratkan bahwasanya lebih baik berhenti. Jadi apabila bertemu dengan tanda qaf lam, maka Anda lebih baik berhenti, jangan diteruskan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada titik 3. Titik 3 ini maka di situ mengisyaratkan bahwasanya Anda harus berhenti di salah satu titik 3. Karena titik 3 itu akan berada di dua tempat, maka Anda harus memilih salah satu tempat di mana titik 3 itu berada. Maka apabila yang pertama Anda sudah berhenti, maka yang kedua Anda tidak boleh berhenti kembali. Begitu.
Baik, kita mulai masuk kepada contoh yang pertama. Ayat pertama itu dalam surat Maryam ayat 39. Di situ jika kita perhatikan dalam ayat 39 itu terdapat tanda wakaf berupa huruf mim kecil. Nah, saya bacakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yawmal hasrati idz qudiyal amr. Nah, mim itu kan harus berhenti. Maka pada kata al-amr, nah di situ kalian harus berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Kan di awal tadi diinstruksikan harus berhenti, begitu. Nah, untuk selanjutnya tetap di ayat 39, di situ juga ada tanda wakaf berupa huruf lam alif. Nah, di situ diisyaratkan bahwasanya kalian tidak boleh berhenti. Diutamakan kalian harus meneruskan. Jadi setelah ayat al-amr, maka kalian membacanya mulai wahum fi ghaflati wahum la yu'minun. Itu diteruskan. Jadi tidak boleh ghaflah berhenti di situ. Nah, selanjutnya kita melihat pada ayat 40. Di situ ada tanda wakaf berupa short lam, di mana short lam itu diisyaratkan bahwasanya kita lebih baik untuk meneruskan. Maka di situ membacanya yaitu inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Maka tidak boleh berhenti pada wa man 'alaiha. Lebih baik diteruskan membaca wa ilaina yurja'un, begitu. Kemudian kita melihat pada ayat 41. Di situ ada huruf jim kecil, di mana jim itu mengisyaratkan bahwasanya kita boleh berhenti ataupun melanjutkan. Jadi pada ayat 41 ini kalian bisa melanjutkan ataupun berhenti. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Nah, kalian berhenti juga boleh, tapi kalau mau dilanjutkan juga boleh. Seperti wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Nah, jadi berhenti boleh maupun dilanjutkan juga boleh, begitu. Untuk selanjutnya yaitu kita melihat pada ayat 44. Di situ ada tanda qaf lam kecil. Nah, di situ kalian harus merhatikan bahwasanya qaf lam itu tadi lebih baik untuk berhenti. Maka ketika kalian membaca pada ayat 44 pada surat Maryam, maka kalian membacanya setelah asyaiton. Nah, itu kalian harus berhenti. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati la ta'budi syaitan. Nah, jadi kalian harus berhenti, baru dilanjutkan kembali inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Nah, jadi kalian ketika bertemu dengan huruf qaf lam, maka kalian harus berhenti. Lebih baik berhenti, bukan harus berhenti. Oke, untuk contoh selanjutnya yaitu wakaf yang berupa titik tiga. Di sini kan ada dua tempat itu ya, titik tiga. Kalian harus memilih satu di mana kalian harus berhenti. Oke, jika yang pertama kalian sudah berhenti, maka yang terakhir kalian tidak boleh berhenti, begitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.